Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai filsafat, bimbingan, dan konseling. Secara sederhana, filsafat bimbingan konseling diartikan sebagai filsafat tentang bimbingan konseling. Oleh karena itu, filsafat sebagai metode pengetahuan dalam hal ini terlebih dahulu penting dipahami dan dikuasai. Sikul pribadi berpendapat bahwa filsafat sebagai suatu usaha manusia untuk memperoleh pandangan atau konsepsi tentang segala yang ada dan apa makna hidup manusia di alam semesta ini. Dapat juga diartikan sebagai perenungan atau pemikiran tentang kebenaran, keadilan, kebaikan, religi, serta sosial budaya. Filsafat sebagai landasan bimbingan dan konseling bermakna bahwa filsafat menyediakan dasar pijakan bagi bimbingan dan konseling untuk berdiri. Filsafat berusaha membimbing, mengarahkan semua praktek konseling karena praktek konseling yang tidak memiliki landasan filosofis akan mengalami kekosongan makna. Nah, dengan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa filsafat bimbingan konseling merupakan asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam praktek bimbingan dan konseling. Asumsi tersebut adalah jawaban menyangkut pertanyaan tentang apakah makna hidup itu, dari mana asal manusia, dan kemana akan perginya manusia, lalu siapa itu manusia, dan pertanyaan sulit lainnya. Fungsi filsafat dalam kehidupan manusia yaitu bahwa setiap manusia harus mengambil keputusan atau tindakan. Keputusan yang diambil merupakan keputusan diri sendiri. Dengan berfilsafat dapat mengurangi salah paham dan konflik dan bentuk menghadapi banyak kesimpangsiuran dan dunia yang selalu berubah. Dengan berfilsafat, seseorang akan memperoleh wawasan pemikiran yang luas sehingga dapat mengambil keputusan yang cepat, keputusan yang tepat. Pada dasarnya, setiap ilmu mempunyai dua macam objek. Yang pertama, objek material. Yang kedua, objek formal. Objek material adalah sesuatu yang dijadikan sasaran penyelidik, seperti tubuh adalah objek material ilmu kedokteran. Adapun objek formalnya adalah metode untuk memahami objek material tersebut, seperti pendekatan induktif dan deduktif. Kemudian, hakikat manusia dalam landasan filosofis, bimbingan, dan konseling. Landasan filosofis merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman, khususnya bagi konselor, dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling, agar lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis, maupun estetis. Landasan filosofis dalam bimbingan dan konseling terutama berkenaan dengan usaha mencari jawaban hakiki atas pertanyaan filosofis tentang apakah manusia itu. Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan filosofis tersebut, tentunya tidak dapat dilepaskan dari berbagai aliran filsafat yang ada, mulai dari filsafat klasik sampai dengan filsafat modern, bahkan filsafat postmodern. Dari berbagai aliran filsafat yang ada, para penulis barat seperti Viktor Frankl, Patterson, Albert Blaster, dan Lacus, Thompson dan Rupp dalam Prayitno telah mendeskripsikan tentang hakikat manusia sebagai berikut. Yang pertama, manusia adalah makhluk rasional yang mampu berpikir dan mempergunakan ilmu untuk meningkatkan perkembangan dirinya. Yang kedua, manusia dapat belajar mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya apabila dia berusaha memanfaatkan kemampuan-kemampuan yang ada pada dirinya. Ketiga, manusia berusaha terus-menerus memperkembangkan dan menjadikan dirinya sendiri, khususnya melalui bidang pendidikan. Yang keempat, manusia dilahirkan dengan potensi untuk menjadi baik atau buruk, dan hidup berarti upaya untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan atau setidak-tidaknya mengontrol keburukan. Kelima, manusia memiliki dimensi fisik, psikologis, dan spiritual yang harus dikaji secara mendalam. Yang keenam,
manusia akan menjalani tugas-tugas kehidupannya dan kebahagiaan manusia terwujud melalui pemenuhan tugas-tugas kehidupannya sendiri. Yang ketujuh, manusia adalah unik dalam arti manusia itu mengarahkan kehidupannya sendiri. Yang kedelapan, manusia adalah bebas merdeka dalam berbagai keterbatasan untuk membuat pilihan-pilihan yang menyangkut kehidupannya sendiri. Kebebasan ini memungkinkan manusia berubah dan menentukan siapa sebenarnya diri manusia itu dan akan menjadi apa manusia itu. Yang kesembilan, manusia pada hakikatnya positif, yang pada setiap saat dan dalam suasana apapun, manusia berada dalam keadaan terbaik untuk menjadi sadar dan berkemampuan untuk melakukan sesuatu. Dengan memahami hakikat manusia tersebut, maka setiap upaya bimbingan konseling diharapkan tidak menyimpang dari hakikat tentang manusia itu sendiri. Seorang konselor dalam berinteraksi dengan konselingnya harus mampu melihat dan memperlakukan konselingnya sebagai sosok utuh manusia dengan berbagai dimensi. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.